Silakan duduk semuanya. Wow, tempatnya penuh sekali, puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Yohanes, Pak Heri yang sudah berikan kesempatan bersama dengan pengurus untuk saya boleh menyampaikan kembali firman Tuhan tempat ini. Ada yang belum kenal sama saya? Ya, nanti kalau belum kenal bisa kenalan di depan ya, nanti sambil makan-makan, minum-minum. Oke, baik, saya diberikan tema tentang the power of prayer, ya, doa yang penuh kuasa, saudara. Ayo saya mengajak kita buka di dalam Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua teman-teman? Yang sudah ketemu katakan, "Heeh." Ada yang batuk kayaknya, batuk. Oke, saya akan bacakan buat setiap saudara, saudara simak. Matius 6, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, doa ini adalah nafas hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin. Kita membutuhkan doa. Bagi orang-orang yang tidak suka berdoa, seperti Alkitab tadi katakan, mereka ini orang yang munafik, mereka orang yang sombong. Karena mereka enggak butuh Tuhan, saudara. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka merasa mampu, dan akhirnya mereka memutuskan apa? Tidak berdoa. Dan Alkitab mencatat orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang-orang yang terkutuk. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Katakan amin. Iya, saudara. Jadi orang-orang yang sombong dalam kehidupannya selalu mengandalkan kekuatannya, hartanya, jabatannya, relasinya mungkin. Ya. Bagaimana supaya kita ini enggak menjadi sombong? Belajarlah untuk konsisten di dalam doa, saudara. Karena ini membuat kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Berusaha untuk berdoa. Seperti tadi ya, ayat yang ke-5 tadi kita baca, orang yang munafik di jalan raya, dia berdoa kenceng-kenceng. Orang sombong sukaannya pamer, betul ya? Mungkin istilah zaman sekarang flexing. Ya, sukaannya pamer. Tapi Alkitab tadi catat di ayat yang ke-6 dikatakan, kalau kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu, lakukan di tempat yang tersembunyi. Saya percaya ada upah bagi orang-orang yang berdoa dengan setia. Yang mengerti katakan amin. Iya, saudara. Ya, di sana tadi di ayat yang ke-5 ada kata-kata upah, di ayat yang ke-6 juga ada kata-kata membalasnya, itu reward, saudara. Ya. Jadi kalau orang-orang yang sombong itu berdoa di depan kenceng-kenceng di jalan raya supaya orang itu mendengar doa mereka, dan mereka seolah-olah enggak butuh Tuhan karena hidupnya sudah merasa benar, hidupnya sudah merasa mampu. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang suka berdoa, mereka melakukan sesuatu tersembunyi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membalasnya openly, saudara. Dia akan dimuliakan di depan. Awalnya tersembunyi. Orang sombong itu suka pamer, tapi kalau orang suka berdoa itu tersembunyi. Tuhan sembunyikan, tapi nanti hidupnya diberikan upah itu openly, saudara. Ditunjukkan sampai orang tuh bisa melihat, wih, bisa ya hidupnya seperti itu. Karena hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang ketika kita ini setia berdoa, mungkin kita waktu kalau kita masih bayi rohani, anak-anak rohani, kita baru mengenal Tuhan, doa sekali langsung dijawab. Betul ya? Doa minta sesuatu langsung dijawab. Tapi ada masanya dalam kehidupan kita, waktu kita berdoa, rasanya jawaban enggak kunjung datang. Kok lama sekali prosesnya Tuhan. Berdoa, terus berdoa, terus. Tapi hasilnya atau rewardnya enggak kelihatan, saudara. Pernah enggak ngalami seperti ini? Yang pernah ngalami angkat tangan dong. Loh, banyak ternyata ya. Doa tapi rewardnya hasilnya enggak kelihatan.
Tapi pernah nggak ngalami saudara waktu saudara berdoa, hasilnya memang belum kelihatan. Tapi ternyata ada mujizat-mujizat kecil, ada pertolongan-pertolongan kecil yang day by day kita nikmati. Yang relate katakan amin. Iya saudara, itu reward dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini stand firm, bertahan. Di dalam penderitaan atau mungkin proses yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan yang kita izinkan, Tuhan izinkan terjadi, supaya kita bisa bertahan, Tuhan kasih pertolongan-pertolongan yang kecil, mujizat-mujizat kecil. Belum selesai masalahnya, belum. Tapi ada kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan. Mungkin sudah berjalan 2 tahun, mungkin sudah berjalan 5 tahun, saya nggak ngerti saudara. Tapi kok bisa terus bertahan? Ngerti ya saudara ya? Kok bisa terus ini ya? Rasanya itu sudah impossible. Rasanya sudah nggak mungkin. Tapi itu reward doa yang Tuhan berikan bagi saudara saya yang setia berdoa. Makanya tetaplah apa? Berdoa. Konsisten di dalam doa. Saudara, kalau kita melihat kondisi zaman hari-hari ini lagi marak perangnya Iran dan Israel yang akan mengancam terjadinya perang dunia ketiga, saudara. Cukup mengkhawatirkan, saudara. Imbasnya bisa kemana-mana. Dan ini bisa membuat kita khawatir. Anak-anak Tuhan, namanya manusia kadang-kadang bisa khawatir. Tapi kita nggak boleh dikuasai kekhawatiran, saudara. Jangan sampai dikuasai kekhawatiran. Ya, ayo saya ngajak kita buka lagi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ketika kekhawatiran itu mulai datang dalam kehidupan kita, relate dengan keadaan zaman, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, atau mungkin kadang kita tiba-tiba saja sakit, ya, dan tidak sembuh, divonis dokter suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan, wah ini bisa muncul kekhawatiran saudara. Tapi Alkitab menasihatkan kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kekhawatiran itu muncul dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita kekhawatiran itu muncul, Alkitab menyarankan supaya apa? Langsung berdoa, saudara. Saudara boleh nangis di hadapan Tuhan. Saudara boleh mengetok, saudara boleh mencari. Nangis di hadapan Tuhan, boleh saudara. Di dalam doa. Tapi saran saya saudara, jangan cuma sekedar cengeng dan nangis. Tidak ada muatan iman di dalamnya. Cuma sekedar mengeluh, mengomel, Tuhan kok aku ngalami sesuatu seperti ini, nangis. Ini enggak ada muatan imannya. Ini enggak ada bobot kerohaniannya. Cuma sekedar kehidupan kita yang complaining, mengeluh. Kok kenapa aku ngalami seperti ini? Alkitab tadi menyarankan supaya apa? Kita menaikkan, menyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara. Pengucapan syukur kita waktu kita berdoa itulah tanda kita beriman kepada Tuhan. Amin. Waktu kita mengalami sakit penyakit, waktu kita mengalami kebangkrutan, finansial kita terganggu, kita datang kepada Tuhan dan kita berani mengucap syukur. Itu tanda kita percaya bahwa Dia Jehovah Jireh menyediakan kehidupan kita. Amin. Dia yang sanggup pelihara kita. Dia Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan sakitmu. Amin. Ya saudara, jangan cuma sekedar nangis. Nangis boleh. Itu memang salah satu doa seruan. Tapi jangan cuma cengeng nangis, ngeluh. Tuhan masalahku banyak, masalahku berat. No. Ya, ucapkan syukur. Ketika kita bisa lakukan ini kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang di luar sana enggak punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena dia enggak kenal nama Yesus. Tapi bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, kita punya pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kali muncul kekhawatiran, langsung doakan aja saudara. Hari-hari ini lagi mungkin banyak orang masukkan anaknya kuliah, ya, biayai masuk SMA, masuk SMP. Sekarang biaya pendidikan mahal loh saudara, benar ya? Ada yang kemarin masukkan kuliah, biaya pendaftarannya 30 juta saudara. Wah luar biasa. Kalau 3 anaknya 90 juta saudara. Luar biasa pendidikan sekarang. Ya. Jadi kalau kita ini khawatir, langsung saja berdoa. Supaya apa? Kekhawatiran tidak menguasai kehidupan setiap kita. Setiap anak-anak Tuhan itu biasanya kalau diperhadapkan dengan kenyataan atau fakta.
fakta atau kenyataan itu kebenaran atau bukan, saudara? Jadi misalkan seorang dokter memvonis Anda kanker stadium 4, dan secara klinis memang terdeteksi kanker stadium 4, saudara percaya fakta itu sebagai kebenaran atau gimana? Kadang-kadang fakta itu bisa menyakitkan, saudara, menohok kehidupan kita. Musuhnya fakta atau kenyataan itu adalah kebenaran, saudara. Fakta dan kenyataan itu tidak sepenuhnya benar, saudara. Itu hanya sebagian, katakan sebagian. Ini bukan denial akan faktanya, saudara ya. Misalkan kalau divonis sakit atau misalkan mengalami kegagalan, kebangkrutan di dalam bisnis, ya, atau mengalami perceraian dalam keluarga, faktanya ini memang, ya, ini memang fakta, tapi itu bukan kebenaran. Itu hanya sebagian yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Yang mengerti katakan amin. Kita putuskan untuk percaya kebenaran yang absolut, yang mutlak apa, saudara? Firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Itu kebenaran yang sejati, itu kebenaran yang mutlak, saudara. Lah itu keputusan kita untuk percaya kepada faktanya atau percaya apa kata firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah disembuhkan. Kesembuhan sudah diberikan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi faktanya kita sakit. Pilih yang mana? Pilih faktanya atau pilih percaya kepada firman Tuhan. Loh, ini tantangan loh buat setiap kita, saudara, anak-anak Tuhan. Karena setiap orang akan diuji ini. Dan hal ini bukan hanya berlaku untuk spiritual, maksudnya hal-hal yang di awang-awang, sesuatu yang cuman omon-omon aja ya, sesuatu yang enggak real. Tapi ini fakta, saudara. Di dalam Matius 14 kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu laki-lakinya aja loh 5.000, saudara. Biasanya kalau ibadah gini banyak perempuannya atau laki-lakinya? Banyak perempuannya, saudara. Dan saya yakin itu jumlah perempuannya lebih banyak. Ya, jadi kalau laki-lakinya 5.000, perempuannya bisa 7.000, belum anak-anak. Karena terbukti yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu kan anak-anak itu. Berarti ada anak-anak di sana. Jadi diprediksi mungkin saja 13.000 orang, saudara. Faktanya apa? Rotinya cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Cukup enggak, saudara? Matematikanya enggak cukup, saudara. 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 15.000 orang. Enggak cukup, saudara. Dihitung pakai kalkulator manapun tidak bisa. Itu faktanya, saudara. Tapi yang terjadi apa? Cukup enggak, saudara? Alkitab mencatat itu cukup. Bahkan lebih. Ada sisanya, saudara. Jangan pakai matematikamu, amin. Pakai matematikanya Tuhan dalam hidup ini, saudara. Kalau pakai matematikanya Tuhan, apa yang sedikit, mungkin di rekeningmu Tuhan, rekeningku kok tinggal segini Tuhan. Serahkan yang sedikit itu di tangan Tuhan. Dan lihat endingnya nanti. Awal bulan ternyata cukup semuanya. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara. Mungkin kau sedang alami sakit. Kita nggak boleh denial kita sakit. Ya, kondisiku sakit. Tapi aku percaya Tuhanku lebih besar dari sakit penyakitku. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan aku. Aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Lah ini, saudara, pengharapan ini kalau kita kuat di dalam mindsetnya kita. Terjadi terobosan, saudara. Terjadi kuasa itu, saudara. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dan dahsyatnya Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima janji ini dalam kehidupan kita, saudara. Jangan terlalu percaya faktanya. Tapi di antara fakta itu masih ada probabilitas Tuhan bekerja dan terjadi mujizat. Amin. Percayai sisi yang ini. Berikan kesempatan, berikan ruang, serahkan kepada Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang kau punyai. Dan Tuhan sanggup menolong kau dari apa yang kau punyai. Tuhan sanggup melipat gandakan dari apa yang sedikit menjadi berkecukupan, bahkan berkelimpahan, saudara. Amin. Nah, ketika kita masuk di dalam doa, saat kita mulai berdoa, ada tantangan, saudara, kadang-kadang. Ya, selain tadi ada fakta yang kita hadapi. Saat kita berdoa, kadang-kadang malah keadaan makin memburuk. Pernah nggak ngalami seperti ini? Berdoa, ya, mungkin seorang istri berdoa bagi suaminya, karena suaminya nggak pulang-pulang,
kecantol memean, ya, kecantol wewe gombel di luar sana, enggak pulang-pulang. Ya, semakin berdoa kok enggak pulang-pulang Tuhan, mana ini janjinya ini? Sudah didoakan, sudah dipuasai, puasanya puasa Ester, 3 hari 3 malam enggak makan, enggak minum, ya. Diteruskan 7 hari. Wah, ini puasa atau diet, saudara ya? Kepingin diet, nanti malah pingsan, malah lari, saudara. Semakin kita berdoa, kadang-kadang keadaan makin memburuk. Seperti kisahnya Musa. Waktu Musa berjalan menghadap Fir'aun, ya, dia datang kepada Fir'aun bawa pesan Tuhan. Bebaskan umatku, lepaskan umatku. Ini firman Tuhan disampaikan kepada Fir'aun, saudara. Tapi apakah Fir'aun setuju? Enggak, saudara. Yang dilakukan Fir'aun apa? Semakin menindas bangsa Israel. Diberikan apa? Pekerjaan aniaya yang lebih lagi, saudara. Jadi ketika kita berdoa ternyata keadaan atau pressure-nya malah lebih berat kadang-kadang. Nah ini kerjaannya kuasa-kuasa kegelapan. Karena ingat doa itu adalah the realm of the spirit, saudara, di alam roh. Jadi ketika kita berdoa itu menggerakkan surga. Tapi juga nerakanya juga bereaksi, saudara. Yang setuju katakan amin. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh surga itu terbuka, saudara. Menyoroti doa Anda. Tapi juga iblis itu berusaha mendengar dan wah ini mulai ngerti firman Tuhan. Ayo berusaha dikasih distraksi. Ayo mulai berusaha digagalkan. Supaya Anda nggak terima janji Tuhan. Nah ini yang dikerjakan oleh iblis, saudara. Ya. Mari kita buka di dalam kitab Markus 11 ayat yang ke-23. Ketika kita sudah berdoa dan ternyata kok malah lebih buruk keadaannya, apa yang harus kita lakukan? Markus 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Alkitab mencatat kita harus percaya yang pertama, punya iman. Yang kedua apa? Berkata kepada gunungnya. Jadi saudara kalau punya masalah yang berat dalam kehidupan ini, rasanya sudah nggak mampu, jangan berkatanya hanya kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan aku nggak kuat Tuhan, masalah aku gede, aku terlilit hutang, aku nggak mampu sakitku ini Tuhan. Ngomongnya ke Tuhan juga. Boleh sih sekali-sekali, tapi kalau terus-terusan ini menandakan Anda nggak dewasa secara iman, saudara. Ngomongnya bukan ke Tuhan. Ngomongnya ke masalahnya. Yang mengerti katakan amin. Ayat ini tadi katakan apa? Berkatalah kepada gunung, beranjak dan tercampaklah. Jadi ngomongnya sama masalahnya, saudara. Jangan ngasih konsep doa panjang Tuhan ini ya, pergumulanku ini. Enggak perlu, saudara. Ya, justru ngomong sama masalahnya. Aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Aku diberkati dalam nama Yesus. Aku disertai Tuhan. Bisnisku sukses, usahaku sukses, rumah tanggaku bahagia. Ini perkatakan, saudara. Perkataan iman. Dari apa? Firman Tuhan, kebenaran yang sejati tadi, saudara. Walaupun semakin keadaannya kok semakin menurun, terus perkatakan firman, saudara. Anda imani ini. Nah iman itu saudara, iman itu bukan sesuatu yang menggerakkan Tuhan. Bisa ngerti ya? Iman itu bukan sesuatu yang membuat Tuhan itu bekerja atau bergerak. No, saudara. Iman itu adalah respon, katakan respon. Respon positif atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan waktu kita beriman terus Tuhan bergerak baru mengerjakan sesuatu. No. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat saudara. Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Tuhan sudah sediakan kemenangan buat saudara. Amin. Tinggal saudara respon positif. Aku terima kemenangan. Aku terima kesembuhan. Itu iman, saudara. Yang mengerti katakan amin. Dari situ akan terjadi kuasa. Dari situ akan terjadi terobosan, saudara. Harus berkata kepada masalah-masalah kita. Perkatakan firman iman, saudara. Maka akan terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Ada pujian yang bagus sekali ya, pujian lama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, saudara. Perkataan kita, saudara. Oh, iblis itu enggak takut, saudara, jago teologi ya. Iblis enggak takut, saudara, hafal seluruh firman Tuhan. Satu Alkitab dihafalkan, iblis enggak takut, saudara. Yang takut iblis ketika Anda ngerti firman, Anda lakukan dalam hidup ini, dan Anda perkatakan selalu. Maka saya percaya iblis akan dikalahkan. Amin. Semua tipu dayanya akan digagalkan, saudara. Karena kita memutuskan untuk percaya kepada firman, bukan kepada faktanya. Semakin memburuk, kita tetap percaya kepada kebenaran firman-Nya. Dan kita perkatakan terus. Terus diucapkan, saudara. Maka saya percaya akan terjadi terobosan dalam kehidupan setiap kita. Ada kuasa di dalam perkataan saudara. Amin. Ya, saudara. Mari lakukan ini, saudara. Iman yang kuat dan kita perkatakan iman kita. Diucapkan. Kalau dari senior pastor kita dulu pernah punya ini ya, kuasa mencipta. Wah, luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Keteladanan yang luar biasa. Dari Bapak Abraham Alistanusa Putra. Kuasa mencipta, saudara. Loh, ini ada kuasa loh, saudara. Pakai itu, saudara. Jadi ketika keadaan sudah rasanya impossible, pakai kuasa dalam mulut kita. Karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Bukan di luar kita. Tuhan di dalam kita. Pakai kuasa mencipta itu. Pakai kuasa untuk berkata-kata firman Tuhan. Meskipun bertentangan dengan fakta atau keadaan kita, saudara. Pakai kuasa perkataan. Selanjutnya, saudara. Yang terakhir. Terakhir tapi masih panjang, saudara ya. Ayo saya ngajak kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Tadi kita sudah belajar tentang pengharapan anak Tuhan. Ketika kita berdoa, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita juga punya iman supaya terjadi kuasa dalam kehidupan kita. Tapi 1 Korintus 13 ayat 13, Timul di media bisa bantu. Demikian tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Jadi meskipun kita punya kuasa, karunia untuk bisa memindahkan gunung masalah dalam kehidupan kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh yang luar biasa. Tapi kalau enggak ada kasih, semuanya sia-sia. Saudara kalau baca itu, satu perikop itu semuanya sia-sia. Saudara punya karunia yang hebat, punya karunia nubuatan, bisa menyembuhkan, punya hal-hal yang hebat. Saudara. Tapi kalau enggak punya kasih, selesai, saudara. Sia-sia, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Salib itu kan dua arah ya, vertikal dan horizontal, saudara. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Mengasihi, saudara. Dalam mengasihi ini, saudara, ada dua hal. Yang pertama, relasi, katakan relasi. Waktu kita berdoa, kita harus punya relasi. Kalau saudara mau punya, waktu doa saudara benar-benar doa yang powerful, saudara harus punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Tanpa relasi yang kuat, semuanya sia-sia, saudara. Tanpa ada kasih di dalamnya, semuanya sia-sia. Matius 7 ayat 21-23 katakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi melakukan kehendakku. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku usir setan, aku lakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan katakan apa? Enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Kata-kata tidak mengenal ini berbicara tentang intimacy, saudara, relasi. Saudara. Jadi kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan, waduh, sudah melakukan banyak hal pelayanan, kita nggak punya relasi. Wow, saudara. Selesai, saudara. Dikatakan pembuat kejahatan. Relasi itu penting. Intimasi kita dengan Tuhan itu penting, saudara. Seperti hubungan antara bapak dan anak. Itu penting sekali, saudara. Saya banyak belajar tentang hubungan bapak anak ini dengan anak saya yang baru usianya 2 tahun. Saudara. Itu relate banget. Saya benar-benar bisa merasakan kasih bapak. Kalau dengan yang usianya sudah SMP, SMA, itu agak sedikit ini ya, lebih complicated kayaknya ya.
mereka lebih tertutup, nggak mau ngomong, pacarnya siapa, ya nggak mau ngomong kadang-kadang, ya toh. Tapi kalau dengan yang baby, wah itu benar-benar kasih seorang bapak dan cinta seorang anak itu benar-benar powerful. Saudara. Saya banyak sekali diajari Tuhan tentang kasih melalui hubungan saya dengan anak balita saya, Brandon namanya, usia 2 tahun. Itu benar-benar saya belajar di sana, saudara. Bagaimana kita punya hubungan kasih dengan Tuhan. Saya mau kasih kesaksian, saudara. Satu kali di tahun 2013, saya dulu ini pekerjaannya adalah guru musik, saudara. Saya dulu main musik bersama seperti teman-teman ini. 23 tahun saya melayani musik di Gereja Betani. Dari tahun 97, saudara. Tahun 97 saya sudah melayani musik. Dan akhirnya tahun 2007 itu saya punya pekerjaan sendiri yaitu guru musik. Dan waktu tahun 2013 itu ada satu fenomena, saudara. Ya mungkin ini teman-teman yang guru mata pelajaran atau guru musik akan relate dengan kesaksian saya ini. Saudara. Nah ketika saya bulan April kalau nggak saya waktu itu ya, April 2013, tiba-tiba saya ini kan punya 15 murid, saudara. Ya, kadang ada yang datang ke rumah saya, kadang saya yang datang ke rumahnya mereka, saudara. Nah 15 murid ini waktu bulan April 2013 tanpa dikode mereka tidak kenal, saudara. Tiba-tiba semuanya cuti bersama, saudara. Bayangkan, karena apa? UNAS. Mereka persiapan mau UNAS, mereka nggak mau les musik, saudara. Otomatis yang terjadi apa buat saya? Kehilangan income, saudara. Separuh dari penghasilan saya sebulan itu hilang. Wah, saya punya anak, saya punya istri, anaknya 2, ya, masih kecil-kecil, butuh banyak biaya. Dan orang tua dua-duanya tinggal sama saya, saudara, ikut saya. Wih, ini langsung jadi monting semuanya, saudara. Karena izin. Jadi April, izin. Tapi kan nanti setelah 3 bulan, Juli masuk lagi, nanti mereka lanjut. Ternyata enggak, saudara. Bayangkan, saudara. April, Mei, Juni, Juli, waduh, mulai kepikiran, saudara. Wah, ini enggak bisa terus-terusan kayak gini. Ya, ini hidupnya sudah mantap. Tahu mantap, saudara? Mangan tabungan. Tabungannya Sinteno pelan-pelan sudah bocor halus, saudara. Ya, sudah keluar semuanya. Waduh, ini nggak bisa diteruskan. Dan akhirnya saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, tolong saya. Tuhan tolong. Waktu itu cukup pelik keadaannya, saudara. Ya, saya berdoa sungguh-sungguh dan Roh Kudus itu menggerakkan saya untuk mengikuti sebuah channel di YouTube itu channelnya Pastor TB Joshua. Ada yang pernah tahu Pastor TB Joshua? Ya. Swan Ministry di Nigeria, saudara. Ya. Jadi saya ikuti channelnya, khotbahnya bahasa Inggris saya ikuti. Dan Pastor TB Joshua pernah diundang kayaknya dulu di Betani Nginden ya. Ministrinya sangat luar biasa. Dan saya ikuti channelnya beliau. Jadi setiap kali saya dengarkan firman-Nya untuk menguatkan iman saya, saudara. Ya. Dan Pastor TB Joshua ini selalu mendoakan. Benar ya? Kalau yang lihat siarannya itu selalu mendoakan. Bukan hanya yang on the spot seperti ini, didoakan yang hadir di ibadahnya, ngusir setan, ya, yang sakit disembuhkan, kayak gitu tuh ya. Jadi doakan. Tapi dia juga doakan yang online. Jadi kameranya itu mesti didoakan. Dalam nama Yesus terjadi breakthrough. Setback-nya terjadi sebuah mujizat, terjadi terobosan gitu. Saudara. Dan saya juga ngikuti. Saya tempelkan tangan saya di tab-nya. Saya ngikuti waktu didoakan. Konyol enggak, saudara? Konyol, saudara. Ya. 2013 itu saya didoakan oleh Pastor TB Joshua dari Nigeria, ya, didoakan. Dan dia ngomong breakthrough, breakthrough. Ya saya katakan juga breakthrough, perkataan iman tadi itu saya ikuti, breakthrough, breakthrough. Wah. Dan tahukah saudara, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, tiba-tiba terjadi sesuatu dalam kehidupan kami, saudara. Tiba-tiba saya diminta oleh salah seorang. Saya tidak kenal orangnya, saudara, ya. Tapi dia itu mendapatkan nomor saya dari orang lain, dari murid saya, dari mantan murid saya. Kebetulan dia cari guru les untuk anaknya. Dan dia punya anak 4, saudara. Dan singkat cerita saya ditelepon. Pak, bisa ngajar ke rumah? Oh iya bisa, Bu. Saya minta ketemu dulu ya, diwawancara, saudara. Jadi ketemu di Spasio di Surabaya Barat, ngobrol-ngobrol. Setelah oke di interview, oke Pak, mulai bulan depan ngajar. Jadi mulai Oktober 2013, saya punya murid 4 baru, saudara. Tuhan kirimkan 1 orang ini untuk jadi berkat.
Dan tahukah saudara, orang ini punya komunitas namanya Breakthrough Generation, saudara. Apakah sebuah kebetulan? Tidak kebetulan, saudara. Ketika saya katakan breakthrough, 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 yang doakan dari Nigeria, saudara. Ya, untung tidak ketularan hitamnya. Masih separuh ya. Diteruskan mungkin kosong sudah ya. Breakthrough, 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 saudara. Yang doakan sudah meninggal kemarin, Pastor TB Joshua usia 55 tahun kalau tidak salah. Setelah ulang tahun beliau meninggal. Ya. Tapi saya terjadi sesuatu, padahal online, nempelkan tangan saja. Itu kuasa doa, saudara. Amin. Tidak terbatas ruang dan waktu. Jaraknya jauh sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa kirimkan satu orang. Breakthrough Generation. Dan akhirnya satu orang ini saya punya 4 murid anaknya. Dan nextnya saya kerjasama di bidang properti dengan beliau. Dan nextnya saya punya usaha di bidang yang sama. Yaitu Hedes Indonesia dengan beliau. Dan ini sudah berarti kurang lebih 12 tahun. Saya kerjasama dengan beliau, saudara. Satu orang yang dikirimkan karena apa? Kuasa doa, saudara. Berdoa sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba Tuhan bisa kirimkan orang-orang tertentu dalam hidupmu. Amin. Untuk menjadi penolong. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai cara itu, saudara. Jangan batasi Tuhan dengan pemikiranmu. Tapi percaya, dia bisa pakai bermacam cara untuk menolong hidup kita. Amin. Iya, saudara. Terjadi terobosan dalam hidup saya, saudara. Relasi. Relasi itu penting, saudara. Kita buka di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Selain relasi, selanjutnya adalah revival. Saudara. Jadi 2 hal ini adalah isi hati Tuhan. Buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25. Ini kisahnya Paulus dan Silas, saudara ya. Mungkin saudara sudah tahu kisah ini. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Jadi ketika mereka berdoa Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi lokal, saudara. Cuman di penjara itu saja, saudara. Kuasa dari doa dan pujian penyembahan, saudara. Dan gugurlah belenggu yang mengikat tangan dan kaki mereka, saudara. Jadi ketika kita berdoa, gambarnya seperti ini. Ketika kita berdoa dan terjadi boom, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, biasanya kita lakukan apa? Bersukacita, betul ya? Wah, masalahku selesai. Seperti yang dialami Rasul Paulus dan Silas ini. Aku bebas. Karena sudah tinggal 1 langkah lagi, lari keluar dari penjara, selesai sudah. Saya yakin itu doanya anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan waktu itu juga supaya apa? Mereka dibebaskan, saudara. Jadi ketika kebebasan itu diberikan, kesempatan itu mujizat, saudara. Ya, sampai akhirnya ketika kepala penjara tahu itu, waduh ini melarikan diri semua. Ini amsyong ini. Tinggal mau bunuh diri, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Rasul Paulus dan Silas tidak melarikan diri, saudara. Stay di sana. Saudara, memang terobosan, kuasa, kebebasan, kesembuhan, itu kadang-kadang kita perlukan, betul? Tapi percayalah, ada higher purpose. Not my will, but God's will. Tapi kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita harus berani katakan ini. Bukan kehendakku, bukan kebebasanku, tapi ada higher purpose enggak? Tuhan punya tujuan lain enggak? Jangan buru-buru senang, saudara. Ketika kebebasan, jawaban doa itu diberikan. Saudara, kadang-kadang ketika jawaban doa diberikan, kita tuh enggak siap loh. Benar enggak kadang-kadang? Waktu Anda mungkin, saya enggak doakan di sini ya, tapi di luar sana banyak. Seorang wanita berdoa untuk suaminya karena suaminya Bang Toyib enggak pulang-pulang, ya, kecantol sama orang lain. Dan ketika didoakan dan suaminya pulang, kira-kira siap enggak istrinya? Enggak siap loh kadang-kadang. Mangkel. Kurang ajar kamu.
jambak. Ya, kok dablek ngapain? Nah, itu sudah. Ya, yang enggak punya rambut jangan dijambak ya. Mohon maaf Pak. Ya, kadang-kadang dikasih jawaban sama Tuhan enggak siap sudah. Dicuekin, dijotak. Oh, bahasa Jerman itu ya, dijotak. Enggak dianggap lagi sudah kamu tidur sana, sofa. Nah, ini enggak siap dengan jawaban doanya. Ada juga yang punya pergumulan, enggak punya keturunan. Ketika diberikan keturunan, pusing enggak? Pusing sudah. Enggak punya anak pusing, punya anak tambah pusing. Apalagi ketika dikasih anak, kembar siam 3. Langsung cemut. Ya, enggak siap, langsung munting sudah. Bisa kena baby blues. Ngerti ya baby blues ya? Pak dokter mungkin ngerti ya. Lebih common dengan bahasa baby blues. Enggak siap dengan adanya baby. Bisa stres loh ibunya. Bisa bunuh diri. Kalau kembar siam 3 tadi, apalagi kalau bintang 7 ya, 7 anaknya. Bisa pusing. Enggak siap. Doanya lama 14 tahun untuk punya keturunan. Begitu dikasih keturunan, pusing minta ampun. Ternyata susah juga ngerawat anak ya. Nah ini manusia repot ya. Enggak siap dengan jawaban doanya. Nah, tapi Paulus dan Silas ini berbeda. Dia berkata bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Dia enggak lari sudah. Meskipun dia punya kesempatan sudah bebas, sudah mengalami mujizat Tuhan. Dan akhirnya apa? Higher purpose-nya Tuhan itu, satu keluarganya kepala penjara ini bertobat dan menyerahkan keluarganya semuanya untuk mengenal Tuhan. Amin saudara. Nah ini revival. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ini yang Tuhan mau. Saudara, saya tahu kita semuanya punya masalah. Kita punya pergumulan masing-masing. Tapi kadang-kadang kita perlu melihat yang lain, yang di luar sana. Kita mungkin butuh kesembuhan. Kita mungkin butuh keuangan, finansial kita lagi terganggu. Tapi kalau kita berani memprioritaskan orang lain, saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin saudara. Ending dari cerita itu, endingnya juga tetap dibebaskan kok. Tapi dengan cara yang luar biasa. Tapi sudah memenangkan satu keluarga tadi itu. Kepala penjaranya dimenangkan semuanya satu keluarga. Lah ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita berani berkata, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Waktu kita sakit kadang-kadang, waduh ngapain doakan orang sakit? Wah aku dewi sakit kok. Doakan orang sakit. Loh, justru Anda harus jadi selang, amin. Anda doakan orang sakit, kesembuhan mengalir melalui saudara, orangnya disembuhkan, Anda juga disembuhkan. Yang ngerti katakan amin. Yang enggak punya duit juga sama. Cari orang yang enggak punya duit, kasih ono duit. Nah aku cuma punya 100.000, nah ini buat kamu 50.000, aku 50.000. Nah kalau Anda berani lakukan ini, saya percaya hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Karena bukan kehendakku. Jangan berkata, wah duitku enggak cukup, cuma 100.000 kok dikasih no kamu. Makan apa nanti saya? Nah, belajarlah untuk berani berbuat untuk orang lain. Saya percaya ini akan melahirkan kuasa, terobosan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi hati Tuhan itu yang pertama relasi, yang kedua adalah revival, saudara. Ya, kita akan akhiri. Kita buka ayat tadi yang sudah disampaikan oleh worship leader-nya tadi ya. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Saya undang teman-teman Persin Worship bisa bantu saya di depan. Ayo. Kita baca ayat yang terakhir. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Saya akan baca ayat 17, saudara baca ayat 18 ya. Mulai. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Iya sudah. Ayat ini tadi mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Katakan sama seperti saya. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan enggak turun 3,5 tahun, saudara. Luar biasa enggak? Doa yang luar biasa, keluar dari orang yang biasa. Sebenarnya bukan tanah orangnya, tapi memang karena kehendak Tuhan yang memang dahsyat dalam hidupnya. Punya hubungan relasi yang kuat. Jadi kita bisa dipakai Tuhan.
Kita orang biasa, bukan siapa-siapa, tapi kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Iya saudara, melalui saudara dan saya bisa terjadi pekerjaan Tuhan yang dahsyat di muka bumi ini. Di Indonesia, di bangsa kita, di keluarga kita, di kota kita mungkin. Kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-16 bagian B, di sana katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hidup kita sudah dibenarkan, kita tinggal agree saja, percaya. Jangan kembali kepada dosa lama kita, hidup kita sudah dibenarkan. Ketika kita jatuh langsung berdiri, minta ampun, hidup kita benar. Dan ketika kita sudah dibenarkan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan yakin. Maka kita mencatat besar kuasanya. Tutup Alkitab saudara, saya mengajak kita bersama bangkit berdiri, renungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya minta kunci A. Saya mau challenge saudara semuanya pada malam hari ini. Mayoritas kita di sini adalah anak-anak muda. Saudara dan saya adalah generasi pilar gereja. Yang setuju katakan amin. Banyak para penasehat-penasehat, orang-orang di atas kita, senior-senior kita, sudah banyak yang sepuh, saudara. Jadi gereja ini butuh Anda semuanya. Dari Bipro, menjadi generasi selanjutnya, the next generation, yang akan berdiri untuk melayani kota Anda, Surabaya. Melayani generasi Anda. Maukah Anda mengambil tantangan ini? Kita semua punya masalah pribadi. Tapi maukah kita berkata, Tuhan ini aku, pakai aku. Untuk menyatakan kehendak Tuhan, higher purpose-nya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Percayalah saudara, ketika kita bergerak di dalam dunia pelayanan, terlibat di dalam kegerakannya Tuhan, Tuhan yang akan urusi masalahmu, amin. Urusi kerjaan Tuhan, urusi hatinya Tuhan, Tuhan akan urusi hidupmu. Jangan bingung dengan masalahmu. Fokus saja sama Tuhan. Struggle-lah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk benar-benar menyenangkan hatinya. Masalahmu akan Tuhan bereskan, saudara. Ini kebenaran, saudara. Saya tantang Anda orang-orang muda di tempat ini. Mari melakukan sesuatu untuk generasi kita. Amin. Menjadi berkat bagi kota kita, bagi negara kita Indonesia. Melalui doa kita. Amin. Jadi kita doa bukan sekedar meminta-minta terlalu cemen, saudara. Miliki higher purpose, isi hatinya Tuhan. Dunia kita, Indonesia ini perlu doa Anda semuanya. Ketika kita berdoa di dalam kesatuan, saya percaya revival itu akan terjadi. Akan ada banyak jiwa diselamatkan. Akan ada banyak perdamaian dinyatakan dalam dunia ini. Peperangan akan dihentikan, saya nggak ngerti juga nanti akan waktunya akan ada perperangan memang, karena memang sudah dibuatkan akan terjadi peperangan. Tapi selama kita hidup, ayo kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan bersama-sama.